Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Syafei, asal dari Kaimana, dari gugus 9. Alasan kenapa saya masuk Fakultas Kedokteran Hewan, karena dokter hewan merupakan suatu profesi yang sangat mulia. Sekaligus saya juga sebagai pencinta hewan. Kemudian di daerah Papua masih sangat sedikit yang berprofesi sebagai dokter hewan. Jadi peluang pekerjaannya masih sangat luas dan sangat besar. Kenapa memilih Fakultas Kedokteran di Udayana? Karena Universitas Udayana termasuk universitas yang sangat terfavorit. Kemudian fakultas kedokterannya atau jurusannya memiliki akreditasi A. Sekaligus saya juga bisa merasakan suasana surga di Bali. Wah! Jadi saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil gambar saya. Babi Bali merupakan babi yang didatangkan dari Tiongkok, akan tetapi persebarannya sudah meluas hingga sampai ke daerah Bali, sehingga dinamakan sebagai babi Bali. Babi Bali memiliki kelebihan, biasanya sepenuhnya diberikan pakan berupa limbah dapur. Bisa jadi lebih banyak hijauan, terkadang juga dedak padi. Kemudian lemak yang dimakan berasal dari tanaman atau lemak nabati. Secara genetik, babi Bali termasuk tipe babi lemak. Berbeda dengan babi ras yang sebagian besar tipe daging, artinya babi Bali gampang sekali menimbun lemak dalam tubuhnya. Ciri-ciri babi Bali meliputi kepala yang pendek sekitar 24-28 cm, telinga tegak dan pendek, yakni sekitar 10 hingga 11 cm. Babi inilah yang umumnya disebut babi Bali. Tinggi pundaknya adalah sekitar 48 hingga 54 cm. Panjang tubuhnya sekitar 90 cm. Lingkaran dada adalah sekitar 81 hingga 94 cm dan panjang ekor sekitar 20 hingga 22 cm. Puting susu induk babi Bali sekitar 12 hingga 14 puting susu. Kemudian produksi daging relatif kecil. Induk babi Bali mampu menghasilkan anak sebanyak 8 hingga 10 dalam satu kali melahirkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang slogan FKH. Yang pertama yaitu profesional. Profesional adalah kualitas pekerjaan yang baik di atas keuntungan ekonomi dari pekerjaannya. Dengan kata lain, profesional sangat memperhatikan kualitas dan integritas pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu beretika. Beretika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang yang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, berbudaya. Berbudaya adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan profesi kedokteran hewan, karena dokter hewan harus bersikap profesional dengan kliennya. Kemudian dokter hewan juga harus bersikap beretika kepada klien agar kliennya merasa nyaman dan senang. Dan yang terakhir, dokter hewan harus berbudaya agar dokter hewan mempunyai pikiran yang sudah maju. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang student plan saya. Jadi student plan saya seperti ini. Pada tahun pertama, saya akan mengikuti PKKMB atau Student Day. Kemudian mempelajari materi awal yang di semester pertama. Kemudian IPK awal antara atau sekitaran 3,5 hingga 4. Kemudian berkenalan dan membina relasi dengan teman agar ketika ada tugas
kita mudah dalam mengerjakannya. Kemudian yang terakhir pada tahun pertama yaitu mulai membuat list organisasi yang akan diikuti agar sudah terbayang akan memilih organisasi apa saja. Pada tahun kedua, saya akan mencoba menjabat di suatu organisasi, kemudian mengikuti kompetisi akademik dan non-akademik. Yang contohnya yang akademik yaitu mengikuti olimpiade, dan yang non-akademik contohnya yaitu seperti e-sport, Mobile Legends. Dan terakhir pada tahun kedua yaitu mempertahankan dan meningkatkan IPK saya. Dan pada tahun ketiga saya akan tetap meningkatkan dan mempertahankan IPK saya agar tetap sempurna. Kemudian mulai memikirkan dan memperjelas topik penelitian skripsi agar pada tahun berikutnya saya sudah siap untuk skripsi. Kemudian yang terakhir, mencoba mendapatkan beasiswa. Dan pada tahun terakhir kuliah, yaitu tahun keempat, saya akan magang, KKN, seminar, proposal, ujian komprehensif, penelitian, dan menyusun skripsi. Dan yang terakhir yaitu sidang akhir wisuda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.